Prinsip-prinsip desain berbasis ekologi dalam arsitektur modern. Dalam era yang semakin sadar akan keberlanjutan lingkungan, arsitektur modern telah mengadopsi pendekatan baru yang menempatkan keberlanjutan dan keseimbangan ekologis sebagai fokus utama. Prinsip-prinsip desain berbasis ekologi telah menjadi pilar dalam merancang bangunan yang tidak hanya estetis dan fungsional, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, akan menjelaskan prinsip-prinsip utama dari desain berbasis ekologi dalam arsitektur modern. 1. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah salah satu prinsip utama dalam desain berbasis ekologi dalam arsitektur modern. Hal ini mencakup penggunaan berbagai sumber energi dan sumber daya alam lainnya yang tidak habis atau dapat diperbaharui secara alami, yaitu energi matahari, surya, energi angin, energi air, hidroenergi, energi panas bumi, geotermal, biomasa dan bioenergi, air hujan dan air limbah. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara bijaksana. Arsitek dan perancang bangunan dapat menciptakan lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan, mandiri, dan ramah. Lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui juga membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil dan mengurangi jejak karbon bangunan, yang pada gilirannya membantu melindungi lingkungan alam dan mendukung perubahan menuju masyarakat yang lebih hijau. 2. Efisiensi energi merupakan salah satu aspek kunci dalam desain berbasis ekologi dalam arsitektur modern. Ini mencakup strategi dan teknologi untuk meminimalkan konsumsi energi dalam semua tahapan siklus hidup bangunan, mulai dari tahap perancangan hingga penggunaan sehari-hari. Misalnya perencanaan dan perancangan bangunan, pencahayaan alami dan buatan, sistem pengaturan suhu, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen energi. Menerapkan strategi-strategi efisiensi energi ini, arsitek dan perancang bangunan dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya hemat energi tetapi juga nyaman bagi penghuninya. Ini akan membantu mengurangi dampak lingkungan bangunan serta meningkatkan kualitas hidup bagi penghuninya secara keseluruhan. 3. Penggunaan bahan bangunan berkelanjutan. Pemilihan bahan bangunan yang ramah lingkungan adalah aspek penting dalam desain berbasis ekologi. Bahan daur ulang seperti kayu bekas, baja daur ulang, dan kaca daur ulang, bahan lokal. Memilih bahan lokal juga mendukung ekonomi lokal dan mempromosikan keberlanjutan di tingkat regional, dan bahan dengan jejak karbon rendah, seperti bambu, ramah lingkungan, dan beton terkompresi rendah, low carbon concrete, digunakan karena jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan konvensional. Diprioritaskan untuk mengurangi dampak lingkungan dari siklus hidup bangunan. 4. Permeabilitas dan adaptasi lingkungan. Desain yang memperhatikan permeabilitas dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar merupakan ciri khas dari pendekatan berbasis ekologi. Bangunan modern harus memungkinkan aliran udara, cahaya, dan air yang alami, serta mempertimbangkan perubahan iklim yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memprioritaskan permeabilitas dan adaptasi lingkungan dalam desain, arsitek dan perancang bangunan dapat menciptakan lingkungan binaan yang lebih seimbang dengan ekosistem alami di sekitarnya. 5. Konservasi lahan dan habitat. Pelestarian lahan dan habitat alami menjadi perhatian utama dalam desain berbasis ekologi. Pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem lokal dan berusaha untuk melestarikan vegetasi asli, serta keanekaragaman hayati. Menerapkan prinsip konservasi lahan dan habitat ini, arsitek dan perancang bangunan dapat memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan alami, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan menciptakan lingkungan binaan yang berdampingan secara harmonis dengan alam.
6. Kualitas udara dan air dalam ruangan. Desain berbasis ekologi memperhatikan kualitas udara dalam ruangan dengan menggunakan bahan bangunan yang bebas polusi dan sistem ventilasi yang efisien. Selain itu, penggunaan air secara efisien juga diprioritaskan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan kebersihan air dalam bangunan. Memperhatikan kualitas udara dan air dalam ruangan, arsitek dan perancang bangunan dapat menciptakan lingkungan binaan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penghuni, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan dan melindungi kesehatan manusia dari risiko polusi udara dan air. 7. Inovasi teknologi hijau. Teknologi hijau, seperti panel surya, sistem pengolahan air limbah, dan sistem manajemen energi pintar, menjadi bagian integral dari desain berbasis ekologi dalam arsitektur modern. Inovasi ini membantu mengurangi konsumsi energi dan memperkuat keberlanjutan bangunan. Mengadopsi dan mengintegrasikan inovasi teknologi hijau ini dalam desain bangunan, arsitek dan perancang bangunan dapat menciptakan lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan, efisien secara energi, dan ramah lingkungan. Teknologi hijau memberikan potensi untuk mengubah paradigma pembangunan menuju masa depan yang lebih hijau. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, arsitek dan perancang bangunan dapat menciptakan lingkungan binaan yang tidak hanya indah dan nyaman, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. Desain berbasis ekologi adalah langkah menuju masa depan hijau yang kita semua impikan.